Hello, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Lee Jun Sang, CEO dan founder daripada Crypto Academy. Selamat datang pada komunitas iMine. Kami adalah komunitas penambang Bitcoin, di mana pada malam hari yang spesial ini, saya ingin sharingkan kepada Anda bagaimana caranya Anda semua bisa melipat gandakan kekayaan dari penambangan Bitcoin. iMine adalah sebuah proyek besar daripada Minebase, ya, salah satu provider penambangan terbesar di dunia. Tentu saja sebelum saya bahas secara detail, kita akan lihat hal-hal berikut ini. Saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda semua sudah mengakui bahwa Bitcoin adalah mata uang digital termahal hari ini. Berdasarkan sumber daripada Google di tanggal 23 November, harga per satu Bitcoin yaitu sudah mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Tentu saja hari ini Bitcoin sejak tahun 2018 sudah dilegalkan sebagai aset komoditas di Indonesia, belum sebagai alat pembayaran. Berdasarkan peraturan daripada Menteri Perdagangan kita nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan berjangka aset kripto. Jadi hari ini sahabat sekalian, Anda sudah tidak perlu khawatir lagi Anda berinvestasi Bitcoin di Indonesia karena Bitcoin sudah diakui secara sah oleh Undang-Undang Indonesia. Satu hal yang luar biasa menggembirakan adalah Indonesia menjadi negara pemegang Bitcoin terbesar ke-7 di dunia. Berdasarkan Metro TV, transaksi aset kripto Indonesia mencapai 475,13 triliun rupiah di Januari hingga Oktober. Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan kapitalisasi total market cap daripada Bitcoin di dunia adalah 31.000 triliun. Ya, sumbernya adalah dari coinmarketcap.com. Jadi sekali lagi, Bitcoin adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan total kapitalisasi market sebesar ini, Bitcoin sudah mendekati total kapitalisasi emas, bahkan sudah melewati kapitalisasi silver. Jadi sekali lagi, Bitcoin adalah sebuah mata uang digital yang sangat luar biasa di dunia, di mana lonjakan kenaikannya mencapai jutaan kali persen. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa hal yang melandasi daripada orang-orang berinvestasi Bitcoin hari ini? Ada 5 poin penting mengapa orang-orang berinvestasi Bitcoin hari ini termasuk Anda. Yang pertama tentu saja adalah harga Bitcoin berlipat-lipat setiap 4 tahun sekali. Berikut saya tampilkan harga Bitcoin setiap 4 tahun sekali dari 2012, 2016, 2020 hingga 2024 sampai dengan di bulan November. Tentu saja ini harga yang diambil adalah harga akhir tahun kecuali harga di 2024 karena kita belum mencapai akhir tahun. Di tahun 2012 harga akhir tahunnya mencapai Rp210.000, di mana di akhir tahun 2016 harganya mencapai Rp15.100.000. Artinya ada peningkatan dan selama 4 tahun pertama adalah 71 kali lipat. Ya, Anda bisa bayangkan 71 kali lipat berarti kalau Anda membeli Bitcoin senilai 1 juta rupiah, berarti nilai uang Anda akan menjadi 71 juta rupiah. Ya, kalau Anda memiliki Bitcoin saat itu senilai 1 miliar, berarti Anda mendapatkan keuntungan menjadi 71 miliar. Kemudian di 2020 akhir harganya mencapai Rp448.890.000. Sehingga ada peningkatan sejak 2016 yaitu 29 kali lipat. Ya, dan sampai dengan 2024 bulan November ini sudah terjadi peningkatan harga 2,5 kali lipat, di mana harganya hari ini sudah mencapai di atas 1,5 miliar rupiah. Ini adalah pertimbangan penting pertama mengapa orang-orang di dunia itu berinvestasi Bitcoin, karena harganya memang berlipat-lipat setiap 4 tahun sekali. Dan yang kedua tentu saja tidak adanya pajak pembelian saat membeli Bitcoin. Berapapun Anda membeli Bitcoin hari ini, tidak dikenakan pajak pembelian. Yang ketiga, tidak ada biaya penyimpanan. Jadi Anda menyimpan Bitcoin berapapun jumlahnya, tidak ada biaya penyimpanan seperti Anda ketika harus menyimpan aset dalam bentuk lain. Kemudian yang keempat, sangat mudah dipindahkan kemanapun di seluruh belahan dunia dengan jumlah berapapun. Dan yang terakhir adalah tentu saja biaya transaksinya sangat murah sekali. Inilah hal yang sangat penting yang melandasi orang-orang di dunia termasuk Anda berinvestasi Bitcoin dengan jumlah yang sangat besar sampai dengan hari ini. Mengapa harga Bitcoin terus naik? Karena pembelian atau permintaan jauh lebih tinggi daripada supply yang tersedia. Kita semua tahu bahwa maksimum supply atau stok supply daripada Bitcoin tidak mungkin bertambah dan tidak mungkin lebih dari 21 juta Bitcoin. Di mana dari 21 juta Bitcoin sekitar 94,19% sudah dipegang oleh investor dunia hari ini, yaitu sekitar 19,7 juta sekian Bitcoin. Sementara yang masih dalam supply atau belum ditambang sekitar 1,2 juta sekian Bitcoin atau sekitar 5,81%.
Dan ini baru akan selesai ditambang atau diproduksi kurang lebih sampai dengan 2140. Jadi perjalanannya masih panjang, namun hanya sisa sekitar tidak lebih dari 6% Bitcoin yang masih dalam proses produksi. Inilah sebabnya mengapa harga Bitcoin terus naik, karena permintaan yang tinggi dan supply atau stok yang terbatas. Lalu bagaimana dengan harga Bitcoin di masa depan? Ini adalah prediksi yang berdasarkan sumber dari Michael Saylor, CEO daripada MicroStrategy, yang merupakan perusahaan kedua terbesar di dunia yang memegang Bitcoin hari ini. Ya, ini adalah dua prediksi, yaitu prediksi pesimis dan juga prediksi optimis. Ya, kita lihat bersama di kolom pertama, di mana harga Bitcoin hari ini sudah mencapai 1,5 miliar per satu Bitcoin, di mana persentase daripada Bitcoin terhadap aset jenis lainnya yaitu sekitar 0,22% saja. Dan saat ini total pasar Bitcoin yaitu mencapai 31.100 triliun rupiah. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Anda semua bahwa total aset di dunia hari ini adalah mencapai 40 juta triliun ya rupiah nilainya ya. Nah, jadi total aset lain itu yang nilainya tadi adalah total aset lain selain Bitcoin, di mana dalam bentuk aset fisik dan juga aset finansial. Jadi sekali lagi dengan harga Bitcoin mencapai sudah 1,5 miliar hari ini, baru menguasai sekitar 0,22% dari total aset di muka bumi. Prediksi di masa depan adalah prediksi pesimisnya. Ketika total aset Bitcoin ya dibandingkan dengan aset lain mencapai 2% atau sama dengan total pasar Bitcoin mencapai 280.800 triliun rupiah, maka harga satu Bitcoin akan mencapai 44,8 miliar per satu Bitcoin. Ya, dan di prediksi optimisnya adalah ketika persentase aset Bitcoin mencapai 7% ya, menguasai aset dibandingkan dengan aset lainnya di muka bumi, yaitu total pasar Bitcoin mencapai sekitar 4,3 juta triliun, maka harga satu Bitcoin akan mencapai 202,8 miliar per satu Bitcoin. Ya, tentu saja ini sangat mudah ditebak. Kenapa? Karena sekali lagi pasokan Bitcoin atau supply Bitcoin itu terbatas, tidak seperti dengan aset lainnya. Ya, contoh seperti emas. Emas akan bisa diproduksi lagi ketika ketemu tambang baru, tapi tidak dengan Bitcoin. Bitcoin jumlahnya hanya 21 juta Bitcoin. Itulah sebabnya mengapa harganya akan bisa ditebak ketika penguasaan market itu terjadi. Satu hal yang terpenting dari segalanya adalah Anda sudah tahu bahwa Bitcoin itu adalah sesuatu yang luar biasa. Anda mungkin sudah tahu Bitcoin di harganya masih sangat murah dulu, bahkan di bawah Rp1.000 di 2008. Anda mungkin tahu bahwa Bitcoin hari ini diminati oleh begitu banyak orang dan harganya akan melonjak di masa depan. Namun pertanyaan pentingnya adalah Anda sudah punya berapa Bitcoin hari ini? Jangan khawatir, kalau Anda hari ini belum punya Bitcoin, maka di masa depan Anda harus pastikan bahwa Anda sudah punya Bitcoin. Sekarang saya akan perlihatkan berapa saldo rekening Anda atau nilai aset Anda jika Anda punya Bitcoin. Kita anggap saja terjadi prediksi pesimis tadi tercapai, yaitu harga satu Bitcoin mencapai 44,8 miliar. Ya, saat 2% ya aset di dunia ini dikuasai dalam bentuk Bitcoin atau hanya sekitar 280.800 triliun rupiah. Kita lihat sama-sama berapa nilai aset Anda di saat harga Bitcoin mencapai 44,8 miliar. Kalau seandainya Anda hanya punya 0,01 Bitcoin, nilai aset Anda adalah 468 juta. Kalau seandainya Anda punya saldo Bitcoin 0,1 Bitcoin, berarti nilai aset Anda mencapai 4,68 miliar. Kalau Anda punya 1 Bitcoin, berarti nilai aset Anda mencapai 46,8 miliar. Dan kalau misalnya Anda punya 5 Bitcoin saja, maka nilai aset Anda mencapai 234 miliar. Jadi pertanyaan pentingnya adalah Anda mau punya berapa Bitcoin di masa depan? Ya, jangan sampai saat harganya sudah mencapai 40-an miliar, Anda belum punya sedikit pun Bitcoin. Itulah sebabnya kami hadir untuk Anda hari ini agar Anda bisa melihat bahwa masa depan akan menjadi sangat luar biasa ketika Anda memiliki Bitcoin ini. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja Anda juga tidak sabar lagi bagaimana cara mendapatkan Bitcoin. Cara pertama adalah Anda bisa beli di pasar atau di pedagang Bitcoin yang tentunya sudah legal di Indonesia. Di mana sekali lagi seperti yang saya sudah informasikan, sudah beredar sekitar 19,7 juta Bitcoin yang hari ini sudah ada di para pedagang Bitcoin dan dipegang oleh para pemiliknya. Satu contoh di Indonesia, kalau Anda bisa membeli harga tersebut ya, jumlah Bitcoin tersebut, Anda bisa membeli di Indodax misalnya, atau di toko kripto, atau di Pintu, atau yang lain sebagainya. Nah, tentu saja membeli di pasar seperti ini tentu saja tidak mudah juga, karena belum tentu pemegang Bitcoin tersebut menjual Bitcoinnya dengan harga pasar. Jadi kalau seandainya Anda membeli di pasar seperti ini, Anda harus menawar dengan harga lebih tinggi. Artinya kalaupun Anda mendapatkan Bitcoin, Anda akan dapat dengan harga mahal.
Itulah cara pertama Anda bisa mendapatkan Bitcoin di pasar. Cara kedua untuk mendapatkan Bitcoin adalah dari hasil penambangan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa ada sekitar 1,2 juta sekian Bitcoin yang masih dalam proses penambangan. Artinya belum diproduksi dan belum beredar di market. Tentu saja untuk mendapatkan dari hasil penambangan, Anda harus bekerja sama dengan penyedia jasa penambangan cloud. Ya, ada beberapa contoh jasa penambangan cloud yang ada di dunia. Contohnya adalah iMine, perusahaan yang akan sebentar lagi saya ceritakan untuk Anda. Kemudian Hashing24, kemudian ada juga Ecos dan lain sebagainya. Yang ingin saya tambahkan kepada Anda adalah jasa penambangan cloud itu adalah memungkinkan klien untuk mendapatkan hasil penambangan dimanapun Anda berada. Karena biasanya lokasi penambangan Bitcoin ada di tempat-tempat tertentu yang sangat jauh, ya, karena berkaitan dengan lokasi dan infrastruktur. Tapi jangan khawatir, kalau Anda bekerja sama dengan penyedia jasa penambangan cloud, Anda berada dimanapun Anda bisa mendapatkan hasil dari penambangan. Berikut adalah perbedaan daripada dua cara mendapatkan Bitcoin tadi. Mana yang lebih menguntungkan untuk Anda? Yang pertama saya akan contohkan dari pasar Bitcoin misalnya. Hari ini Anda misalnya memiliki uang sekitar 189 juta. Tentu saja 189 juta dibagi dengan harga Bitcoin hari ini, yaitu sekitar 1,54 miliar. Maka jumlah Bitcoin yang Anda bisa dapatkan dari pasar adalah sekitar 0,122 Bitcoin. Tentu saja jumlah Bitcoin yang Anda terima ini tidak bertambah, kecuali Anda membeli lagi, menambah lagi ya. Jadi selamanya Anda akan tetap punya 0,122 Bitcoin. Dan tentu saja selama 4 tahun ke depan, ya Anda juga tetap punya 0,122 Bitcoin. Lalu apa yang terjadi jika dengan uang yang sama Anda mau mendapatkan Bitcoin dari penambangan cloud? Jadi dengan 189 juta dari penambangan cloud, Anda akan bisa mendapatkan mesin dengan kapasitas gold ya, atau mesin tipe gold. Di mana mesin tipe gold ini selama kontrak 4 tahun itu Anda bisa mendapatkan total Bitcoin kurang lebih sekitar 0,462 Bitcoin. Tentu saja ini dengan prediksi kira-kira dengan asumsi harga Bitcoin selama kontrak kurang lebih di kisaran 1 miliar, 1,5 miliar rupiah ya. Nah, di mana sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa lihat bahwa dari penambangan cloud Anda bisa mendapatkan Bitcoin jumlahnya 3,7 kali lipat lebih banyak. Ya, sekali lagi 3,7 kali lipat lebih banyak dibandingkan kalau Anda membeli di pasar Bitcoin. Itulah mengapa hari ini kami ingin mendiskusikan kepada Anda bagaimana Anda bisa mendapatkan Bitcoin lebih banyak dari penambangan cloud. Lalu apa sebenarnya menambang Bitcoin atau penambangan Bitcoin? Untuk menjelaskan ini saya berikan Anda sebuah ilustrasi. Misalnya Anda hari ini punya rekening di Bank BCA, kemudian Anda mentransfer sejumlah uang kepada penerima uang yang punya rekening mandiri. Artinya beda bank tentu saja ya. Nah, pada saat Anda mentransfer uang tersebut, Anda akan dikenakan biaya admin kurang lebih sekitar 2.500 setiap transaksi. Tentu saja biaya admin ini akan dikenakan oleh bank tersebut ya, dan itu untuk membiayai biaya server bank. Dan biaya server bank tentu saja terpusat. Server bank itu adalah terpusat atau centralized system. Jadi itulah yang terjadi dalam transaksi ketika Anda mengirimkan uang dari Bank BCA kepada Bank Mandiri misalnya. Demikian halnya juga dengan transaksi Bitcoin. Transaksi Bitcoin adalah transaksi pengiriman Bitcoin satu dengan lainnya. Dan tadi saya sudah perlihatkan kepada Anda betapa besarnya transaksi Bitcoin mencapai ratusan triliun setiap harinya. Ya, jadi rekening Bitcoin itu misalnya Anda punya rekening Bitcoin dan Anda mengirimkan kepada rekening Bitcoin yang lainnya, dan Anda akan dikenakan biaya admin. Ya, admin fee kurang lebih sekitar 0,00051 Bitcoin setiap transaksinya. Tentu saja transaksi ini berbeda ketika Anda berada di exchanger atau perantara yang berbeda ya. Jadi biaya admin ini diperuntukkan untuk mereka, untuk exchanger atau perantara atau untuk para pedagang Bitcoin yang legal tentu saja ya. Nah, semua validasi tersebut karena Bitcoin ini tidak memiliki server terpusat, maka sistem Bitcoin menyerahkan validasi semua transaksi ini kepada para penambang. Di mana para penambang melakukan verifikasi transaksi dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Itulah sebabnya mengapa sistem dalam Bitcoin dikenal dengan sistem desentralisasi atau tidak terpusat, karena siapapun boleh melakukan validasi transaksi. Tentu saja para penambang Bitcoin melakukan validasi transaksi karena mereka ingin mendapatkan hadiah penambangan berupa Bitcoin. Itulah yang terjadi atau pemahaman sekilas mengenai yang namanya penambangan Bitcoin. Untuk memperjelas mengenai penambangan Bitcoin, saya perlihatkan kepada Anda dari explore.coinex.com. Ya, di mana di sini di layar pertama, di gambar pertama Anda bisa lihat di mana yang namanya Foundry USA itu adalah penyedia software penambangan. Ya, kemudian Anda bisa lihat bahwa
Di sebelah kanannya ada reward berupa Bitcoin sebesar 3,20 sekian Bitcoin. Itu adalah hadiah yang diterima oleh Foundry USA, penyedia software penambangan, yang tentu saja dibagi-bagi oleh mereka kepada provider dan juga kepada penyedia cloud mining atau penambangan cloud, ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat bahwa seorang atau penyedia software penambangan seperti Foundry USA itu mendapatkan hadiah penambang sebesar 3,2 sekian Bitcoin. Ini tentu saja sangat besar ya nilainya ya. Kalau Anda kalikan dengan harga Bitcoin hari ini berarti mendekati 5 miliar rupiah ya, dan bisa diterima setiap sekian menit sekali oleh Foundry USA ya. Jadi Foundry USA apa yang dilakukan? Dia berhasil untuk memverifikasi blok transaksi nomor sekian yang Anda bisa lihat di sebelah kiri. Terlampir itu adalah nomor bloknya, di mana dalam satu blok transaksi tersebut itu berisikan 144.000 transaksi. Artinya Foundry USA ketika berhasil memverifikasi atau memvalidasi 144.000 transaksi kurang dari 10 menit, maka mereka akan mendapatkan 3,2 sekian Bitcoin. Mengapa kami menggunakan Foundry USA? Karena memang Foundry USA adalah software penambangan yang kami gunakan di eMine, ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sebelah bawah. Ketika Anda mengklik nomor blok yang terlampir tersebut, maka akan terlihat seperti di bawah. Ini adalah potongannya, dimana kalau Anda klik dalam nomor blok tadi yang di atas, itu akan ada tertera 144.000 transaksi. Ya, dan yang Anda lihat ini hanya ada 2 transaksi yang ada di layar Anda di bagian bawah, ya. Nah, jadi penambangan itu sebenarnya seperti apa? Anda bisa lihat di situ di alamat pertama itu adalah alamat pengirim dan di bawahnya adalah alamat penerima. Ya, di mana di situ terlihat jumlah Bitcoin yang dikirimkan. Ya, dan di situ terlihat juga fee atau hadiah buat penambang di transaksi tersebut, ya. Jadi hadiah buat penambang pada satu transaksi ini itu diambilkan sumbernya dari supply Bitcoin yang masih ada di supply yang tadi yang sekitar 1,2 juta sekian Bitcoin, ya. Dan yang mana sekali lagi dalam periode ini setiap penambang setiap 10 menit sekali apabila mereka berhasil memvalidasi satu blok transaksi, mereka bisa mendapatkan sekitar 3, sekian Bitcoin seperti yang diterima oleh Foundry USA seperti pada gambar, ya. Nah, inilah sekilas mengenai pemahaman mengenai penambangan Bitcoin yang mungkin Anda bisa pelajari lebih dalam lagi, tapi saya yakin sekali dengan adanya contoh ini bisa membantu Anda mempelajari atau memahami lebih dalam mengenai penambangan Bitcoin. Berikut adalah pemahaman lebih detail lagi mengenai penambangan Bitcoin, di mana yang akan kita bahas adalah dari mana sumber hadiah untuk penambang Bitcoin yang didapatkan setiap 10 menit sekali. Tadi saya sudah sampaikan bahwa suplai awal Bitcoin adalah 21 juta Bitcoin. Dan masih ada sisa suplai sekitar 1,2 juta Bitcoin yang harus diproduksi dari proses penambangan. Di mana sisa suplai ini akan diberikan kepada penambang yang berhasil memvalidasi 144.000 transaksi kurang dari 10 menit. Tentu saja awalnya semua suplai awal itu belum ditambang, yaitu 21 juta Bitcoin. Dan penambangan itu baru dimulai di tahun 2008. Jadi penambangan Bitcoin dimulai di 2008. Dan saat itu hadiah penambangan adalah 50 Bitcoin tiap 10 menit, berlaku sampai dengan 2012. Dan setiap tahun sekali akan menurun 50% dan itu disebut sebagai periode halving, ya. Dan di periode berikutnya 2012 hingga 2016 menurun 50% menjadi 25 Bitcoin tiap 10 menit. Hingga 2020 berkurang menjadi 12,5 Bitcoin. Dan 2020 hingga 2024 menjadi 6,25 Bitcoin tiap 10 menit. Dan 2024 ini sampai dengan 2028 yaitu 3,125 Bitcoin tiap 10 menit. Dan hari ini kita ada dalam periode ini. Oleh sebab itu makanya kenapa tadi Foundry USA mendapatkan reward setiap 10 menit sekali sekitar 3, sekian Bitcoin, ya. Nah, nanti 2028 hingga 2032 berkurang lagi menjadi 1,56 Bitcoin. Hingga 2039 berkurang lagi menjadi 0,78 Bitcoin. Hingga 2040 berkurang lagi menjadi 0,39 Bitcoin. Hingga 2044 berkurang menjadi 0,19 Bitcoin. Dan seterusnya hingga 2052 0,0488 Bitcoin tiap 10 menit. Jadi sekali lagi terus akan berkurang 50% setiap 4 tahun sekali. Dan halving ini akan terjadi sejak 2028, itu akan terjadi 29 kali halving lagi hingga tahun 2140. Ya, di mana saat 2140 maka total 21 juta Bitcoin akan sudah habis dan ada di market. Jadi tidak ada lagi yang ditambang. Dan tentu saja saat itu terjadi harga Bitcoin akan sangat mahal sekali.
Anda bisa lihat bahwa di periode 4 tahun terakhir menjelang 2140, hadiah untuk penambang hanya 0,0000, wah panjang sekali nolnya ya, 0,000 sekian Bitcoin setiap 10 menit sekali. Ya, nah inilah prosedur halving yang terjadi setiap 4 tahun sekali, dan sekali lagi inilah yang membuat harga Bitcoin menjadi makin mahal. Jadi dengan menurunnya hadiah penambangan setiap 4 tahun sekali dan juga diiringi dengan meningkatnya tingkat kesulitan penambangan karena begitu banyak penambang yang masuk ke dalam penambangan ini, sementara permintaannya meningkat, inilah yang membuat harga Bitcoin menjadi terus meningkat. Inilah hukum supply and demand yang ada dalam proses penambangan Bitcoin di dunia. Jadi sahabat sekalian, Bapak Ibu Saudara, saya akan ceritakan lebih dalam lagi mengenai yang namanya komponen penambangan. Jadi dalam setiap proses penambangan ada 3 hal yang bekerja bersama. Yang pertama adalah perusahaan penyedia infrastruktur penambangan, yang mana mereka menyediakan lokasi tambang, kelistrikan, dan mesin tambang. Dan dalam proyek ini adalah Minebase yang merupakan perusahaan penyedia infrastruktur penambangan. Kemudian yang kedua adalah ada perusahaan penyedia software penambangan yang menyediakan program aplikasi dalam penambangan. Dan tadi Anda sudah bisa lihat ya, yang namanya Foundry USA Pool adalah partner kami, dan juga ada satu lagi yaitu Binance Pool ya. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan penyedia jasa penambangan cloud yang tentunya terhubung dengan Anda secara langsung ya, di mana mereka menyediakan paket daripada penambangan atau hash power paket ya. Kemudian bisnis plan-nya juga mereka menyediakan, dan juga strategi pemasarannya juga mereka sediakan. Hari ini Anda berkenalan dengan eMine, dan tentu saja melalui eMine, Anda tentu saja akan bisa punya akses kepada Minebase dan juga Foundry USA. Proyek penambangan digital dari iMine tentu saja bukanlah sesuatu yang baru dilakukan. Inilah sebuah proyek yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan tentu saja diawali saat itu oleh Minebase ya, sebelum adanya iMine. Di mana Minebase saat itu 2019 memulai penambangannya di Ekibastuz, Kazakhstan dengan total kapasitas listrik adalah 350 MW. Kemudian 2020 memulai di Tiongkok ya, di Mongolia Dalam dengan kapasitas 100 MW. Kemudian 2022 memulai lagi di Latam, Argentina dengan kapasitas 100 MW. Dan 2024 memulai lagi di Texas atau Dallas tepatnya di Amerika Serikat senilai 100 MW ya. Nah, tentu saja dengan pengalaman di China, tentu saja yang di tahun 2021 mereka mengusir semua penambang Bitcoin di China karena masalah polusi udara dan kekurangan energi listrik. Oleh sebab itu, untuk lokasi tambang di Latam, Argentina dan di Dallas, Texas, ya, proyek ini menggunakan green energy mining. Ya, artinya mereka tidak lagi menggunakan batu bara dan minyak dalam menjalankan power daya listrik. Ya, satu contoh di Latam, Argentina menggunakan gas bumi yang keluar dari perut bumi Argentina. Sementara di Dallas, Texas mereka menggunakan hydro mining, jadi tenaga air ya, sumber listrik dari tenaga air. Sehingga tidak lagi sekali lagi menggunakan batu bara dan minyak dalam melakukan penambangan. Oleh sebab itulah proyek ini proyek yang sudah terbukti sukses dan berhasil dalam menjalankan proses penambangan Bitcoin di dunia. Welcome to the Latam mining facility. Boasting up to 100 megawatts of potential operational capacity,
This state-of-the-art facility boasts green energy production, which can enable state-of-the-art Bitcoin mining operations for MineBest and its clients. This is the future of Bitcoin mining. Jadi saya pertegas lagi mengenai strategi penambangan yang mereka lakukan. Selain menggunakan mesin-mesin canggih, ya, proyek penambangan digital ini menggunakan sumber listrik dari gas bumi dan air terjun. Dan selain itu juga mereka menggunakan kontainer dalam penempatan mesin tambang seperti yang Anda lihat dari video yang tadi. Tentu saja ini akan membuat penambangan menjadi lebih efisien karena mereka bisa secara fleksibel memindahkan mesin ketika terjadi cuaca buruk atau bencana alam misalnya, karena lokasinya memang sangat ekstrim sekali, dan ini membuat mereka sangat fleksibel dalam melakukan atau mengantisipasi kejadian-kejadian alam di lokasi penambangan, ya. Dan ini beda tentunya dengan penambangan yang menggunakan gedung di mana investasinya harus besar dan tidak bisa fleksibel. Jadi penggunaan kontainer ini sangat membantu yang namanya MineBest sebagai perusahaan provider untuk bisa membuat tenaga atau biaya itu menjadi lebih efisien. Dan tentu saja strategi penambangan ini bebas polusi udara dan juga hemat listrik. Proyek penambangan digital ini dikelola secara profesional, ya, oleh 3 orang yang sangat penting. Yang pertama adalah CEO daripada MineBest, Eyal Abramovic, yang merupakan owner daripada proyek ini. Kemudian Eyal Abramovic menunjuk seorang CEO dari Spanyol yaitu Jos Mesquita untuk mengelola khusus untuk cloud mining company daripada iMine. Dan kemudian juga mereka menunjuk satu orang yaitu top leader global yang bernama Mr. Hanil Pak dari Korea Selatan. Ya, jadi sekali lagi 3 orang ini bekerja secara profesional. Tentu saja di belakang mereka begitu banyak sumber daya manusia, ya, para profesional juga yang turut bekerja bersama, ya, untuk menjalankan bisnis penambangan digital di iMine. iMine juga sudah memiliki legalitas yang lengkap khususnya di negara El Salvador. Karena hari ini satu-satunya negara di dunia yang sudah lengkap mengenai seluruh perizinan mengenai Bitcoin, termasuk penambangan Bitcoin dan sebagainya, itu hanya negara El Salvador. Oleh sebab itulah makanya iMine menggunakan legalitas daripada negara El Salvador agar bisa memiliki kedudukan hukum yang tetap di seluruh dunia. Saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sudah tidak sabar lagi untuk segera mulai menambang bersama dengan iMine. Berikut adalah paket jasa penambangan cloud di iMine, yang mana ini adalah masa promo, dan tabel ini nanti bisa berbeda ketika masa promo ini sudah berakhir. Ada 6 tipe untuk paket jasa penambangan, yaitu Nano 4,5 juta, Micro 9 juta, Mini 18 juta, Basic 36 juta, dan Standar 63 juta, dan paket Gold 189 juta. Dari ke-6 paket ini tentu saja yang paling banyak promo tambahannya adalah paket Gold, yaitu ada tambahan sekitar 80% kekuatan mesin, sementara paket lainnya hanya sekitar 75% dari kekuatan mesin. Saya akan contohkan satu perhitungan berapa Bitcoin yang Anda bisa dapatkan. Misalnya Anda mengambil paket Gold yang 189 juta di masa promo, di mana di masa normal, ya, dengan mesin Gold 189 juta, maka kapasitas mesin yang Anda dapatkan hanya 543 terahash dengan masa kontrak penambangnya yaitu 1200 hari. Sementara di masa promo ini kapasitas mesin yang Anda dapatkan adalah 945 terahash atau sekitar 80% lebih tinggi dibandingkan biasanya. Dan masa sewanya juga lebih lama yaitu 1400 hari atau sekitar 4 tahun. Dan tentu saja ini membuat hasil Bitcoin yang Anda terima juga jauh lebih besar dibandingkan di kondisi mesin normal, ya. Prediksi hasil, ya, apabila harga Bitcoin flat di angka 1 miliaran gitu, ya, maka hasil yang Anda terima dengan mesin Gold adalah kurang lebih sekitar 0,00033 Bitcoin setiap harinya. Dan total selama 4 tahun adalah 0,462 Bitcoin. Ya, jadi sekali lagi ini adalah estimasi apabila harga Bitcoin tidak terlalu fluktuatif di angka sekitar 1 miliaran. Ya, dan ini akan berbeda cerita apabila harga Bitcoinnya jauh lebih tinggi daripada angka 1 miliar per 1 Bitcoin. Jadi dari sekian paket ini tentu saja paket yang lebih menguntungkan adalah paket mesin Gold, karena Anda mendapatkan tambahan kekuatan mesin 80% lebih tinggi dibandingkan masa normal atau dibandingkan dengan paket mesin lainnya. Berikut adalah contoh peningkatan nilai aset Anda apabila Anda memulai dengan memiliki mesin Gold senilai 189 juta. Di mana jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan selama kontrak 4 tahun yaitu sekitar 0,462 Bitcoin. Sekali lagi ini adalah estimasi apabila harga Bitcoin di kisaran 1 miliar sekian. Jika harga Bitcoin lebih tinggi tentu saja jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan bisa jadi lebih banyak dari angka ini.
Jika di masa depan harga satu Bitcoin mencapai 1,5 miliar dan ini sudah tercapai hari ini ya, maka aset Anda bernilai 693 juta. Namun jika satu Bitcoin mencapai 4,5 miliar harganya, maka aset Anda akan bernilai 2 miliar sekian. Anda bisa kalikan saja jika harga satu Bitcoin mencapai 40 sekian miliar sesuai dengan prediksi pesimis yang tadi. Inilah contoh peningkatan nilai aset Anda di masa depan apabila Anda memulai memiliki mesin gold senilai 189 juta. Jadi Anda silahkan hubungi ya, orang yang memberikan video ini kepada Anda agar Anda bisa segera mulai memiliki yang namanya Bitcoin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, segera miliki Bitcoin seperti mereka. Ini adalah 6 orang atau 6 perusahaan tentu saja yang memiliki Bitcoin terbanyak di muka bumi ini. Yang pertama adalah perusahaan Binance ya, sebuah exchanger terbesar di dunia. Hari ini memiliki 668.000 Bitcoin. Perusahaan aset manajemen terbesar di Amerika, BlackRock, memiliki 449.960 Bitcoin. Dan perusahaan IT ternama di Amerika, MicroStrategy, hari ini memiliki sekitar 279.420 Bitcoin. Kemudian Grayscale memiliki 219.000 Bitcoin. Dan pemerintah Amerika memiliki 213.000 Bitcoin. Dan perusahaan aset manajemen Fidelity juga memiliki sekitar 190.167 Bitcoin. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang tentu saja memiliki Bitcoin seperti mereka. Karena mereka memahami, ya, meyakini bahwa harga Bitcoin di masa depan akan menjadi sangat luar biasa. Anda bisa kalikan saja berapa nilai aset yang mereka keluarkan untuk memiliki Bitcoin. Satu contoh, MicroStrategy tidak kurang dari 8 sekian miliar dolar mengeluarkan kocek daripada perusahaan untuk membeli Bitcoin saat itu. Ya, dan hari ini nilai aset perusahaannya sudah mendekati 20 miliar dolar. Karena peningkatan value aset Bitcoin yang begitu luar biasanya ya. Jadi Anda kalau ingin menjadi kaya raya, tirulah mereka. Tirulah cara-cara mereka berinvestasi. Mereka sangat yakin sekali bahwa Bitcoin akan menjadi sesuatu yang dahsyat, baik di masa kini dan di masa depan. Mari bergabung bersama kami dalam komunitas penambang iMine. Kami sudah memiliki jaringan atau komunitas pelanggan di 20 negara. Jadi Anda bisa segera hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda agar Anda bisa secara profesional memulai bisnis penambangan bersama dengan iMine. Salam sukses, salam kaya raya.